Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis guys. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload hampir setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PM47 tim, balik lagi nih channel Paksi Farm 47. Oke nih ya teman-teman, jadi untuk video kali ini ya, konten kali ini kita opening di kandang nomor 1 teman-teman ya. Habis ngambilin telur bebek, sebagian belum tak ambil sih, masih di tarangan untuk pagi hari ini. Jadi teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas ternak entok pembesaran teman-teman ya, yang ada di kandang nomor 3. Untuk perawatannya teman-teman juga banyak yang nanyain ya, yang WA untuk harga-harga gitu, harga panenan juga, rawatan dan lain sebagainya. Kita akan bahas untuk sistem pembesaran kita ya teman-teman, dengan rawatan mudah, tanpa vaksin, tanpa lampu teman-teman ya, dengan pakan alternatif sederhana, entoknya bisa sehat-sehat teman-teman ya. Ya meskipun ada kendala ya, seperti di video sebelumnya kena lumpuh ringan, cacingan, alhamdulillah bisa sembuh, tak ada yang tumbang ya. Oke, ikutin terus video kali ini teman-teman ya. Kita sharekan sama-sama, sharing sama-sama. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, yang belum subscribe channel Paksi Farm 47, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalain notifikasi loncengnya juga teman-teman ya. Kita hadir juga di Facebook teman-teman ya, bisa sharing-sharing, komen-komen ya di Facebook Paksi Entokers teman-teman ya, ada di Facebook juga ya. Oke, dan tentu saja di channel baru kita ini ya teman-teman, kita akan bangun lagi pembibitan pembesaran teman-teman ya. Untuk di kandang Paksi Farm ada bebek, entok teman-teman ya, ayam, burung yang kita ternakan. Oke, jadi teman-teman ya, ikutin terus, kita akan bahas untuk di sistem pembesaran kita teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sudah kandang nomor 3 ya. Nah ini habis kita kasih pakan teman-teman ya. Dan untuk kandangnya ya, pagi hari ini kita sterilkan teman-teman ya, biar nggak ada kuman-kuman. Kita semprot pakai air tipis-tipis teman-teman, campur dengan rinso atau sabun untuk nyuci itu ya teman-teman. Tipis saja untuk pagi hari ini ya teman-teman, biar kandangnya bersih dan steril. Soalnya kemarin 4 ekor kena cacingan ya teman-teman, dan ini tinggal 1 ekor ya yang kena cacingan. Yang 3 udah sembuh, sudah kita turunkan dan sudah normal kembali. Masih ada 1 teman-teman ya, cacingan biasa, dan untuk penyembuhannya sudah kita sharekan di video sebelumnya ya. Hidung aman, mata juga aman ya. Nah, masih proses penyembuhan ini teman-teman. Dan ini yang panenan kita yang cuman 3 ekor dari telur sisa ini teman-teman ya, dari telur sisa. Nah jadi teman-teman ya, langkah awal ya sebelum kita merawat atau memberi makan dan minum lain sebagainya, kandang terlebih dahulu kita bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan kandangnya terlebih dahulu, diserok kotorannya, ataupun di misalkan teman-teman kandangnya ya alas tanah gitu, ini kan cor teman-teman ya, bisa diuruk pakai berambut atau diserok juga bisa, terserah teman-teman, yang penting kandangnya bersih ya. Nah untuk rawatan pembesaran ini ada 40 ekoran lebih ya teman-teman. Dulu itu kita taruh kandang panggung seperti ini dulu teman-teman ya, kita taruh kandang panggung, jangan langsung diombyok, jangan disatukan sama indukannya. Nanti indukannya nelornya lama dan anak entoknya juga akan susah besar nanti teman-teman ya, kalau disatukan sama indukannya sampai gede gitu teman-teman ya, dan besarnya itu nanti lama, memakan waktu, indukannya nggak kunjung nelor juga teman-teman ya.
kita taruh kandang panggung terlebih dahulu teman-teman ya, dan kita full BR, kita full pakan BR atau pakan starter teman-teman ya. Mereknya terserah teman-teman, 511, Confit, Palma, lain sebagainya, terserah teman-teman. Semakin mahal gizinya semakin bagus itu ya. Nah, dan tanpa lampu pun bisa, ini juga tanpa lampu nih yang 3 ekor ini ya, cuman ini sih ya tanpa lampu teman-teman ya. Pakan kita BR, air minum teman-teman bisa berikan, tambahkan Vitacik atau molase atau air rebusan daun pepaya, terserah teman-teman. Nggak perlu setiap hari, seminggu 3-4 kali udah cukup ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita full BR itu teman-teman ya sampai usia 21 hari atau 3 minggu teman-teman ya, sampai 3 minggu kan. Nah, kita bisa turunkan dari kandang panggung ketika usianya sudah 3 minggu atau 21 hari teman-teman ya. Kita turunkan dari kandang panggung biar nginjek tanah, itu sudah nggak masalah teman-teman ya. Nah, untuk kawin, lalu tinggal proses pembesaran selanjutnya, kita bisa berikan pakan basah ya. Udah, kita bisa berikan pakan basah, tidak di full BR teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, tanpa lampu dan ini juga tanpa vaksin. Dan untuk pakannya teman-teman ya, kalau usianya sudah 7 hari gitu ya teman-teman, itu sudah bisa kita ajarkan dengan pakan hijauan atau sayuran. Kita centelin aja ke kandang ya, misalnya usia 7 hari masih di full kan, full BR kan. Nah, itu hijauannya misalnya kita pakai daun pepaya ya, tinggal kita centelin aja, nanti akan dicemilin sendiri. Itu mengajari untuk entok-entok dari kecil memakan hijauan, nanti gedenya sudah akan terbiasa, akan lahap teman-teman ya. Nah, simple teman-teman ya. Dan untuk pakan ya, pakan kita bisa Bekatul ya, tetap pakan pokok Bekatul teman-teman, atau brand Polar, terserah teman-teman. Dan masih kita tambahkan dengan BR untuk campuran proteinnya ya, biar tidak kekurangan gizi. Ataupun teman-teman bisa pakai konsentrat, terserah teman-teman ya. Tambahkan sedikit aja secukupnya, sesuaikan dengan populasi yang ada di kandang kita teman-teman ya. Nah, untuk setelan kandang ya, setelan kandang di sini teman-teman ya, tempat mandi itu sangat penting banget untuk anakan seperti ini. Usia 10 hari itu teman-teman ya, dia sudah akan senang mandi ya teman-teman. Makanya apalagi di usia 21 hari pas sudah turun dari kandang panggung teman-teman ya. Nah, itu kita sediakan tempat mandi teman-teman. Kita sediakan tempat mandi biar selulupan, nanti dia akan tambah nyaman di kandang ya teman-teman, dan sehat. Nah, jadi seperti ini teman-teman, nanti habis makan dia akan bersih-bersih, ada yang langsung mandi, ada yang selulupan kepalanya aja. Kalau udah nanti dia akan didis, berjemur teman-teman ya, dan duduk-duduk menandakan dia udah kenyang dan akan istirahat teman-teman ya. Proses pembesaran tulang, pembesaran badan seperti itu teman-teman. Nah, untuk takaran pakan atau biaya pakan ya, yang misalnya teman banyak yang tanya juga, entah itu di Facebook atau di WA teman-teman ya, populasi segini takarannya berapa mas, 10 ekor, 12 ekor, 15 ekor kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini nih misalkan di kandang saya nih teman-teman ya, di kandang saya ini ada 40-an ekor ya teman-teman, belum lagi sama indukannya kan. Nah, 40 ekor lebih. Untuk pakan kita sediakan Bekatul. Bekatul itu 1 sak teman-teman ya, Bekatul 1 sak. Dan Bekatulnya itu usahakan yang kualitasnya bagus, yang halus, banyak menirnya. Karena apa? Tidak usah dikasih banyak, dia akan awet kenyangnya teman-teman, daripada harus dedak yang murah. Misalnya dedak yang murah harganya 2000, 2500, terlalu kasar ya kualitasnya dan menirnya sedikit. Memang harganya murah ya teman-teman, 50 kilo ya harganya murah, terpaut 1000 kan ya teman-teman, 1000 rupiah ya, dibanding dengan harga dedak yang kualitasnya bagus 3500 biasanya itu udah bagus banget teman-teman ya. Nah, terpaut harga 1000 sampai 1500, tapi kualitasnya
jauh kan teman-teman ya. Nanti misalnya teman-teman pakai dedak yang 2000 atau 2500 yang kasar, yang kemudiannya sedikit teman-teman ya, tak kunjung besar, sudah menghabiskan pakan banyak teman-teman ya, itu akan lebih merugikan. Lebih baik teman-teman memakai yang halus, yang banyak menirnya ya, untuk bekatulnya teman-teman ya. Tak sarankan seperti itu. Tinggal kita nambahkan aja campurannya, purbier, hijauan, sisa makanan dan lain sebagainya. Ampas-ampasan juga bisa, terserah teman-teman ya. Itu bisa satu sak 50 kilo itu bisa kita setel sampai 1 bulan dengan tambahan campuran pakan lainnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu untuk sirkulasi kandang ya teman-teman, kandang ya usahakan tidak terlalu tertutup banget. Udara keluar masuk itu juga harus ada, sinar matahari langsung secara tidak langsung itu juga penting banget teman-teman ya. Usahakan harus ada ya setelan kandangnya ya teman-teman. Jadi kesorot sinar matahari secara langsung nggak langsung itu juga sangat penting teman-teman ya. Setelan kandang sangat penting. Soalnya apa teman-teman ya? Karena saya sharing-sharing sama teman-teman juga, ketika entah itu ternak pembibitan atau pembesaran, kandang terlalu singkup, terlalu tertutup teman-teman ya, sering sekali kena flu, kena mata biru teman-teman ya. Bahaya banget, apalagi populasinya banyak ya. Makanya sirkulasi sangat penting banget di area kandang-kandang itu teman-teman ya. Nah ini habis kawin mandi nih teman-teman, babonnya ini bener lagi nelor ini. Belum lama netes 19 ini sudah mulai kawin terus semenjak kita ganti pacek ya. Sudah nyari-nyari sarang, kayaknya mau nyarang lagi, mau nelor lagi di bawah kandang kambing. Mondar mandir terus ke sana teman-teman ya. Kita tungguin aja sambil kita setel pakan ya. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman yang step by step yang penting gitu ya teman-teman ya. Tanpa vaksin, tanpa obatan mahal, tanpa lampu kita juga bisa ya, sehat-sehat. Dan untuk harganya berapa sih mas? Usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya teman-teman, tergantung entoknya juga teman-teman ya, tergantung jenisnya juga. Nah ini kan Rambon nih, ini usianya sudah 2 bulan ya teman-teman, ada yang 2 bulan lebih. Nah ini kalau saya sih ngasih harganya ini teman-teman ya, karena ini Rambon, ini tak harga 50.000 per ekornya teman-teman ya, 50.000 per ekornya guys. Jadi kurang lebihnya segitu. Oke, jadi itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa membantu untuk teman-teman semuanya ya. Salam ternak mania, salam intokers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.